Halo anak-anak semuanya, selamat datang di kelas 6. Perkenalkan, nama Bapak Felix Nula Rivaldo Jamlian. Kalian bisa sapa Bapak dengan panggilan Pak Felix. Nah, berikut adalah biodata singkat tentang diri Bapak. Nah, anak-anak, di kelas, Bapak bersama Bu Dini akan membimbing kalian dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk itu, mari kita ciptakan kelas yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, jangan lupa ya, sebelum belajar, kalian berdoa dulu supaya proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi anak-anak, hari ini kita akan berjumpa lagi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yaitu tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, yang akan kita pelajari pada pembelajaran IPS kali ini yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitarnya. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencariannya dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lainnya. Contoh seperti gambar yang di samping. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat berupa pertanian, yakni menanam padi, karena kondisi geografisnya berada di daerah yang curah hujannya cocok untuk menanam padi. Dan anak-anak di negara-negara Asia Tenggara itu antara satu negara dengan negara lain berbeda mata pencarian ekonomi penduduknya. Hal ini dikarenakan berbeda juga geografis masing-masing daerah atau negara. Nah, kita bahas dulu pertama kali potensi ekonomi negara-negara ASEAN, utama Brunei Darussalam. Di negara ini memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Yang kedua, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Jadi anak-anak, perekonomian di Brunei Darussalam hampir seluruhnya bertumpu pada cadangan minyak dan gas yang mereka punya. Dan yang kedua adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, anak-anak, dalam bidang pertambangan, Malaysia adalah negara penghasil biji timah terbesar di dunia. Yang ketiga, barang-barang yang biasa diekspor adalah peralatan elektronik, minyak dan gas bumi, minyak sawit, karet, lada, dan bahan-bahan kimia lainnya. Dan yang ketiga adalah negara Filipina. Mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, anak-anak, dalam bidang pertanian, Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Kemudian, untuk komoditas ekspor dari Filipina seperti gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Dan yang keempat adalah negara Kamboja.
Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian, karena di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Nah, anak-anak, di sekitar aliran Sungai Mekong ini terkenal dengan daerah yang paling subur di Kamboja. Kemudian, hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Dan negara ASEAN yang kelima adalah Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, anak-anak, Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Dan komoditas perdagangan Myanmar yang terutama yaitu kayu jati, kemudian ada beras, pupuk, dan barang kerajinan lainnya. Dan negara ASEAN yang keenam yaitu Vietnam. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Pertambangan di Vietnam menghasilkan apa, anak-anak? Menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Nah, di industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Nah, negara ASEAN yang ketujuh yaitu negara Laos. Anak-anak, rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan besar jagung, tembakau, dan kopi. Nah, daerah pertanian yang sangat subur adalah di sekitar Sungai Mekong. Jadi Laos ini berdekatan dengan negara Kamboja. Dan negara ASEAN yang selanjutnya yaitu negara Singapura. Nah, anak-anak, negara Singapura ini merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan letak Singapura yang sangat strategis, maka Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura mengekspor antara lain seperti mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya. Dan negara ASEAN yang selanjutnya yaitu negara Thailand. Anak-anak, Thailand menjadi negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara dan disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena menjadi hasil pertanian terbesar se-ASEAN dan nomor 3 di dunia. Penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata karena keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Dan perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Dan negara ASEAN yang terakhir yaitu negara Indonesia atau negara kita yang tercinta. Nah, negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi penduduk Indonesia yaitu pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan industri. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, dan nikel. Dan ekspor hasil pertanian seperti karet, kopi, sawit, tembakau, dan teh. Dan adapun ekspor hasil perikanan seperti ikan tuna dan udang. Nah, anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Semoga materi yang Bapak berikan bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian pahami lebih jauh lagi. Terima kasih atas partisipasi kalian. Untuk mengakhiri
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu.